Sampai tadi memperagakan bahwasanya komunikasinya pas, mekanik keduanya pasti akan ngomong pas, ya. Terus kemudian mekanik satu yang mau megang tuas lift itu harus ngomong dulu ketika lift itu mau dinaikkan maupun diturunkan. Agar apa? Tidak ada anggota tubuh yang berada di antara mobil dan lift, kan begitu. Terus kemudian juga memberitahukan kepada orang yang di sekitar bahwasanya kita bekerja di bengkel itu kan berdampingan dengan mekanik yang lain. Jangan sampai ada mekanik lain yang anggota tubuhnya itu nempel di tiang lift, menghindari adanya jari yang terjepit. Caranya bagaimana? Lift naik, suaranya keras, sudah dibatin, ya, naik. Terus mekanik yang kedua itu tugasnya apa? Ngamati pergerakan kanan dan kiri itu sudah rata apa belum, gitu. Terus kemudian baru ngatur lift, ketinggian lift itu apakah setinggi dada, apakah setinggi lutut, kan begitu. Ya. Terus kemudian bekerja di bawah lift itu yang pertama pastikan liftnya sudah terkunci sebelum Anda masuk di bagian bawah lift. Nah, kuncinya itu ada di dua tiang, yang kiri dan tiang kanan itu ada kuncinya masing-masing, gitu. Nah, kalau sudah terkunci baru Anda menggunakan APD yang digunakan oleh mekanik di bawah, baik itu safety helmet, kacamata, ya. Terus kemudian menggunakan alat yang proper dalam artian kalau kita mau ngetap oli berarti drainnya harus siap, kan begitu ya. Jangan sampai sudah bocor, sudah dilepas terus kemudian penampungnya belum ada dan sebagainya. Ingin tahu aja sebenarnya kamu tujuannya PKL itu apa sih sebenarnya, coba dijelaskan. Untuk mencari pengalaman kerja, Bu. Mencari pengalaman kerja untuk mengetahui SOP-nya yang benar bagaimana. Jadi nantinya kalau di dunia kerja itu kamu lebih enjoy ya, Yeah. kaget lagi, Kaget itu lagi, maksudnya ya. yeah. Pengalaman juga mencari pengetahuan ya, Pengetahuan pengetahuan juga. kerja. Kalau Arindio gimana? Ya, untuk mencari pengalaman baru, Bu. Sama mencoba suasana kerja yang asli. Biar nanti pas kerja nggak kaget sama SOP-nya, Bu. Ada nggak selama PKL itu kamu menemukan hal-hal yang belum pernah diajarkan di sekolahan? Banyak sekali, Bu. Salah satunya aja. Salah satunya tentang servis berkala, terus SOP-nya di sana, kemudian cara kerjanya juga, Bu. Bingung nggak menghadapi itu? Saat hari pertama, seminggu pertama agak bingung, Bu. Ah, Tapi lama-lama saya terbiasa. karena belajar jadi akhirnya kamu menjadi terbiasa. Ya. Nah, dari semua itu manfaat apa yang kamu dapatkan? Apa Mas manfaat yang didapatkan dari semuanya itu tadi? Kok kamu harus dikirim ke industri gini, terus kamu mendapatkan beberapa manfaat-manfaat yang nantinya ke depannya itu gimana gitu. Nah, di proposalmu, di laporanmu kan ada manfaatnya. Kok bingung jawabnya? Mendapat pengalaman kerja langsung
dan untuk melatih mental kita ya Pak. Ya. Untuk itu supaya mental kita kuat dan berani gitu menghadapi orang-orang yang baru gitu. Oh begitu. Oke. Ya begitu aja Pak Dhani ya. Karena giliran dengan yang lainnya, monggo. Oke, di laporan nanti kan begitu ya. Laporannya nanti saya lihat dulu. Maka nanti untuk pembukanya masing-masing dimulai juga dari yang pertama. Ya, untuk yang pertama Desi atau Habibie dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Habibie Jain. Di sini saya akan mempresentasikan selama saya PKL di Kartikasari, Malang. Untuk yang pertama yaitu data-data industri. Toyota Kartikasari Malang terletak di Jalan Puncak Borobudur nomor 1 Mojolangu, Kecamatan Lawak Paru, Malang. Periode saya melaksanakan PKL yaitu mulai tanggal 20 Februari hingga tanggal 20 Juli 2023 dengan pembimbing Bapak Haryono dan Ibu Rusmina. Selanjutnya yaitu visi dan misi industri. Visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan besar dan unggul di bidang jasa, penjualan unit dan servis bengkel. Misi 1. Memenuhi kebutuhan customer akan unit Toyota dan servis bengkel. 2. Memberikan customer pilihan terbaik kepada customer dengan cepat dan tepat. 3. Memberikan pelayanan berkualitas dengan harga bersaing. Terus selanjutnya yaitu sejarah industri. PT Kartikasari Mulia merupakan salah satu dealer resmi Toyota di Kota Malang yang telah berdiri sejak tahun 1994. Selain showroom, juga terdapat bengkel yang luas untuk menampung kendaraan-kendaraan yang hendak servis ataupun servis berkala. Ditunjang dengan peralatan dan spare part yang lengkap serta mekanik yang handal sehingga pengerjaan servis dan servis berkala dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Terus yang selanjutnya yaitu struktur organisasi, dimulai dari kepala bengkel oleh Bapak Denny Kristiono, service advisor yaitu Ibu Dina, Bapak Bagus, Bapak Anton, Bapak Denny, dan Bapak Wahyu dan lain-lain. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh 4 foreman yaitu Bapak Noval, Bapak Agung, Bapak Ali, dan Bapak Aziz serta mekanik-mekaniknya. Yang selanjutnya yaitu alur pelayanan servis dimulai dari pelanggan ketika datang maka akan langsung diarahkan menuju stall penerimaan servis oleh satpam. Yang kedua, bertemu dengan servis advisor dan menjelaskan tentang keluhan yang dirasakan pada mobil. Yang ketiga, servis advisor melakukan pengecekan pada bagian mobil yang dikeluhkan. Yang keempat, servis advisor akan menjelaskan kondisi mobil, item, perawatan, dan waktu pengerjaan dan perkiraan biaya. Selanjutnya, pelanggan akan diarahkan ke ruang tunggu yang telah disediakan untuk menunggu selama kendaraannya sedang proses servis. Selanjutnya, servis advisor akan membuatkan lembaran PKB atau perintah kerja bengkel, kemudian memberikannya kepada mekanik, dan mekanik akan mengerjakan servis pada mobil tersebut sesuai perintah kerja bengkel yang diberikan oleh servis advisor. Selanjutnya, apabila ada spare part lain yang perlu diganti, mekanik akan memberitahu ke SA untuk konfirmasi lebih lanjut kepada customer untuk perbaikan tambahan. Menunggu konfirmasi dari pelanggan apakah setuju dilakukan perbaikan atau tidak. Jika ada permintaan perbaikan lagi dari pelanggan, maka mekanik akan langsung memperbaikinya. Jika tidak ada tambahan, maka kendaraan langsung diperiksa oleh foreman dan dilakukan test drive. Jika sudah lulus dari tahap final check,
maka kendaraan akan dibawa ke stall setelah servis dan diserahkan ke SA. SA akan memanggil pelanggan yang ada di ruang tunggu untuk konfirmasi ulang atas semua perbaikan yang telah diselesaikan. Apabila tidak ada pertanyaan dari pelanggan, maka pelanggan akan memberitahu untuk melakukan pembayaran di kasir. SA akan menawarkan pada pelanggan untuk diambilkan atau diambil sendiri kendaraannya. Laporan hasil kerja. Persiapan sebelum kegiatan yaitu briefing, olahraga pagi, dan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk servis. Selanjutnya, untuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu servis berkala 20.000 km. Servis berkala 20.000 km merupakan pemeriksaan kondisi kendaraan secara menyeluruh agar kondisi kendaraan tetap prima dan tahan lama. Ketika ditemukan sebuah komponen yang rusak pada kendaraan, bisa segera diganti sehingga tidak terjadi kerusakan yang serius atau fatal. Perawatan berkala 20.000 km pada kendaraan meliputi tune-up, pengecekan kondisi rem, dan penggantian oli dan filter oli. Tune-up adalah perawatan pada mesin mobil yang dilakukan agar performa mesin mobil tetap terjaga. Tune-up meliputi pengecekan komponen pada mesin mobil seperti pengecekan filter udara, membersihkan throttle body, dan pengecekan busi. Yang pertama dilakukan ketika tune-up adalah pengecekan dan pembersihan filter udara. Filter udara adalah salah satu komponen paling penting dalam kendaraan. Salah satu fungsi utama dari filter udara mobil adalah menyaring udara yang masuk ke dalam mesin agar tidak bercampur dengan debu dan kotoran. Debu dan kotoran yang masuk ke dalam mesin bisa membuat proses pembakaran menjadi terganggu. Hasilnya, tenaga mobil akan menurun dan performa kendaraan juga menjadi tidak maksimal. Yang kedua, yaitu pengecekan busi. Busi merupakan komponen yang berhubungan dengan proses pembakaran mesin mobil. Busi menjadi komponen terpenting dalam sistem pengapian mobil. Salah satu bagian yang membuat mobil menyala. Perlu diketahui bahwa busi dipasang untuk membakar bensin yang telah terkompresi oleh piston. Busi memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Jika busi rusak, maka kendaraan akan sulit dihidupkan. Hal ini terjadi karena busi yang rusak tidak mampu memberikan percikan api yang cukup untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang pembakaran mesin. Akibatnya, performa mesin mobil Anda menurun karena tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut tidak maksimal. Selanjutnya, yaitu pembersihan throttle body. Throttle body adalah salah satu komponen yang ada pada mobil dan bekerja sebagai penyalur udara ke ruang pembakaran sehingga membantu proses pembakaran bahan bakar mesin. Dari penyaluran udara tersebutlah kemudian proses pembakaran terjadi dan mesin mobil akan bergerak. Jika throttle body kotor, maka akan membuat tarikan gas kendaraan menjadi berat. Yang selanjutnya yaitu pengecekan rem. Rem merupakan salah satu komponen penting pada sebuah kendaraan. Komponen ini berfungsi untuk menahan kecepatan sehingga kendaraan bisa melambat atau bahkan berhenti. Tujuan servis rem pada semua roda yang utama untuk membersihkan kampas rem dan permukaan piringan dari debu sehingga gaya gesek kembali maksimal ketika rem aktif. Selain itu diperiksa juga ketebalan kampas remnya. Yang selanjutnya yaitu penggantian oli dan filter oli. Oli mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin. Banyak ragam dan macam oli mesin, bergantung jenis penggunaan mesin itu sendiri yang membutuhkan oli yang tepat untuk menambah atau mengawetkan usia pakai dari mesin itu sendiri. Umumnya penggantian oli mesin mobil dilakukan jika kendaraan mencapai 5.000 dan untuk filter oli 10.000 km. Kamu ambilkan meja, kasihkan Ibu Denis. Dicapai setiap 3 bulan. Iya, duduk. Untuk oli Duduk mesin biar dia. dan 6 bulan untuk
untuk filter oli. Ya itu, sudah dapat ini sudah dan Kendala saat Sudah ada budaya, PKL. sudah tutup. Pada saat awal masuk PKL, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan di bengkel dikarenakan belum mengerti sepenuhnya untuk pembagian tugas Printernya dan digeser pembagian gitu. mekanik yang diikuti. printer geser gini. Yang kedua Printer yaitu sedikit sulit Ya, untuk ya. Ya, berkomunikasi geser dengan gitu. pembimbing industri dikarenakan masih Buku mau belum digeser ya? akrab. Dan yang ketiga adalah belum mengetahui sepenuhnya nama-nama Printer geser tools dan SSD yang ada di bengkel. Iya gitu ya wes. Biar Bu Denis yang longgar. belum dipelajari selama PKL yaitu melakukan balancing roda dan melakukan sporing. Terus yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Itu berkas Akan mempelajari geser. sporing dan balancing ketika sudah kembali ke Ya, berkasnya sekolah digeser. atau di semester berikutnya. Iya. Taruh di Pesan tempat. dan pesan Iya. selama PKL, kesan saya sangat senang bisa melaksanakan PKL di Toyota Kartika Sari Malang. Saya mendapatkan pengalaman, pelajaran, dan bertemu orang-orang baru. Semua karyawannya sangat baik dan ramah. Kerjasama antar karyawan sangat baik. Semua karyawan berkomunikasi dengan baik sehingga jarang terjadi yang namanya miskomunikasi antar mekanik atau karyawan yang lain. Pesan yaitu semoga Toyota Kartika Sari Malang lebih berkembang dan maju untuk kedepannya. Sekian, apakah ada pertanyaan dari Pak Haryono atau Bu Rusmina? Baik, terima kasih Mas Habibi. Mas Habibi ini kan presentasi menggunakan PPT ya. Kalau menggunakan PPT itu tidak semua ditulis ya. Jadi inti-intinya saja. Jadi kalau Mas Habibi ini kenapa harus menggunakan PPT? Itu tujuannya untuk mengelola daya ingat kita mengenai pengetahuan yang akan kita presentasikan. Jadi kalau itu yang kita presentasikan ya, kita membuat poin-poinnya saja. Jadi di situ kita menjelaskan sehingga Mas Habibi tidak membaca. Kalau tadi itu banyak membaca, tidak melihat saya sama Pak Haryono ya. Nah, unggah-ungguhnya sebaiknya kalau presentasi itu ya melihat PPT kita, tapi juga melihat kita yang berusaha kamu untuk presentasi ya. Kamu lihat kalau seperti saya mengajar lah ya, nulis judul tok, habis itu menerangkan kan begitu ya. Nah ini yang mau diterangkan itu siapa sih sebenarnya? Saya sama Pak Haryono ya, sama audiens yang hadir hari ini. Itu yang mau diterangkan ya. Mungkin nanti bisa kapan-kapan nanti bisa dirubah ya, poin-poinnya aja dalam PPT-nya ya Mas Habibi. Kemarin teman-teman itu sudah saya ingatkan ya, tolong kalau PPT itu jangan semua tulisan ditueplekno di situ. Itu jenenge maca buku kalau seperti itu ya. Seperti itu. Dan tadi sudah Bu Ros selintas lihat ini laporannya ya. Ya sebenarnya sudah cukup bagus laporannya ya, cuman PPT-nya aja kemarin yang enggak di ini. Laporannya kalimatnya sudah banyak yang dirubah, bahasanya yang kemarin bahasanya ada yang bahasa kata pengantarnya ya, kata pengantarnya udah banyak dirubah. Awalnya dengan bagaimana itu kemarin kan sudah banyak dirubah, cuman penampilannya ini masalah PPT saja ya Mas Habibi. Nanti masalah materi dan lainnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Haryono. Oke ya, monggo Pak Haryono. Ya baik, kalau secara konten sudah mewakili semua kegiatan yang ada di sana, mulai dari poin 1 sampai dengan 10. Cuman memang dari disampaikan Bu Rusmina yang namanya PowerPoint ya, jadi ada kekuatan titik-titik di sana. Dan nanti untuk selanjutnya mungkin masih banyak keperluan yang lain. PowerPoint itu nanti dibuat semenarik mungkin. Jadi mungkin ada animasi-animasi yang perlu disampaikan, karena tujuan dari PowerPoint adalah audiennya itu tertarik dengan tampilan yang kita sajikan. Itu saja ya, untuk isinya semua sudah sesuai. Terima kasih. Yesi langsung. Ya, untuk yang kedua dari Kartika Sari yang akan disampaikan oleh Yesi, silakan mulai.
Wah, ono tuyul, Des. Alien itu Pak. Oh, tak pikir tuyul cilik. Ayo, salaman. Silakan dibuka. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Graciela Yasin Patricia dari kelas 12 TKS 1. Saya akan mempresentasikan proses PKL saya selama 6 bulan di PT Kartika Sari Mulia. Yang pertama, sejarah Kartika Sari Mulia. dibaca koran PT mana? Kartika Sari Mulia merupakan salah satu dealer resmi Toyota yang ada di Kota Malang yang tepatnya ada di Jalan Borobudur. Kemudian Baca koran mana, Bu? PT Kartika Sari Mulia ini bekerja sama dengan Toyota yang berdiri sejak tahun 1994. Selain showroom, juga terdapat bengkel yang luas untuk menampung kendaraan-kendaraan yang hendak servis ataupun servis berkala. Selain datang ke bengkel, Toyota Kartika Sari Mulia juga dapat melakukan Toyota Home Service, yaitu dengan cara mekaniknya mendatangi rumah customer. Kemudian struktur organisasi, bagian manajer dipegang oleh Bapak Denny maupun kepala bengkel sekarang diganti dengan Pak Sam. Kemudian untuk admin spare part dipegang dengan Bapak Denny, untuk admin servis dengan Mbak Ami. Kemudian kepala mekaniknya ada 4 kepala mekanik, yaitu Bapak Ali, Bapak Agung, Bapak Aziz, sama Bapak Noval. Kemudian saya akan menjelaskan chip yang saya kerjakan selama PKL waktu di bagian administrasi. Chip merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu mekanik untuk tidak bertanya kepada SA. Nah, yang dimaksud dengan chip itu merupakan kotak kecil seperti yang ada di gambar saya yang berwarna kuning, pink, dan biru. Alasan dibentuknya warna-warni itu karena membedakan antara SBE 5.000, 10.000 maupun 25.000. Kemudian untuk data yang di kertas, yaitu ketika kita sedang proses pengecekan data, ada 2 hal yang kita butuhkan, yaitu yang pertama data di kertas untuk mencetak chip yang tadi ada di foto. Yang kertas ini untuk kita berikan ke sales. Langkah-langkah untuk membuat chip, yang pertama kita perlu menyalakan komputer. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke program Altius dengan menggunakan nama bagian adminnya. Kemudian kita harus mengatur tanggal servis untuk misal hari ini tanggal 21, jadi kita akan mengatur tanggal untuk tanggal 22 besok untuk mengecek data servis. Yang keempat, ketika data sudah muncul dan sesuai dengan tanggal yang tersedia, kita akan mengeprint data tersebut. Jika tulisan sudah selesai, kita akan membuat chip. Jika selesai, kita akan mengantarkan yang kertas itu kita berikan ke bagian sales, dan sedangkan yang chip kita tempelkan pada mading yang tersedia untuk mekanik. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, kenapa harus buat chip jika sudah ada data di kertas. Yang chipnya itu berguna untuk membantu mekanik, jadi mekanik tidak perlu bertanya melalui sales, jadi mekanik sudah tahu jadwalnya sendiri. Untuk yang print, kita berikan ke SA untuk mengecek data customer. Pesan saya selama berada di Kartika Sari Mulia, pesan saya cukup mendapatkan banyak pengalaman yang darinya tadi saya tidak mengerti sama sekali tentang apa itu bagian admin, jadi saya mengerti setidaknya sedikit demi sedikit. Kemudian pesannya, semoga dengan adanya siswa-siswi magang yang di Kartika Sari Mulia, semoga dengan adanya siswa-siswi yang magang di Kartika Sari Mulia, para karyawan PT Kartika Sari Mulia semoga dapat memahami setiap karakter orang kan berbeda-beda, jadi setidaknya mereka dapat melayani dengan senyuman yang ikhlas. Yes.
Kesimpulannya, selama saya magang di Kartika Sari Mulia, saya mendapatkan cukup banyak hal-hal baru yang bermanfaat bagi saya. Jadi saya harus lebih teliti saat mengarsipkan data-data customer. Jadi saya dilatih untuk lebih disiplin, habis itu lebih teliti lagi agar dapat bertanggung jawab dalam segala hal. Sekian, mungkin Bapak Haryono dan Bu Ros ada yang perlu ditanyakan? Baik Mbak Yesi, cara Mbak Yesi presentasi sudah bagus, sudah melihat ke wajah saya sama Pak Haryono. Tapi untuk sejarah perusahaan, sekali lagi sama dengan Mas Habibie, gak usah panjang lebar. Kamu cukup peta konsep aja, ya. Buat peta konsep yang baik, kotak-kotak tanda panah tadi. Tentang penggunaan chip itu kan sudah peta konsep itu sebenarnya, cuman buahnya isinya ya. Sedikit selentingan untuk kamu, selama kamu di industri apa yang didapat dari sana? Kamu kan nggak belajar tentang bengkel loh. Saya belajar dari bengkel cuma gosok kampas rem, habis itu ngisi oli, cuma gitu Bu. Cuma dipelajari perbedaan kampas rem tromol sama yang cakram, cuma gitu. Jadi pengalaman apa dari yang kamu dapat itu? Saya lebih banyak pengalaman di adminnya Bu daripada di bengkelnya. Yang bagian admin itu yang saya belum tahu sama sekali, bagian Excel saya tahu dikit demi sedikit Bu. Berarti banyak yang kamu nggak ada dapat di sekolahan ya? Iya, banyak sekali Bu. Banyak sekali yang tidak didapatkan di sekolahan, ternyata di industri kamu mendapatkannya ya. Masalah administrasi ya. Yang mudah-mudahan itu nanti bermanfaat untuk kamu ke depannya, karena ya perempuan cenderung di itu ya Pak ya, administrasi cenderung seperti itu ya. Oke, sukses selalu untuk Mbak Yesi dan Mas Habibie ya. Kalau ditampilkan yang terakhir, tadi ada yang menggugah semangat tadi satu. Ya oke, yang atasnya. Duduk Bi. Bi, duduk Bi. Duduk. Baik. Kesimpulan yang terakhir Yesi, tolong disampaikan di situ. Saya dilatih agar dapat mengingat dan menghafalkan setiap data. Dan terus yang tadi ada data tidak penting, itu salinan kwitansi itu kenapa dikatakan tidak penting? Jadi gini Pak, kan yang dari adminnya itu terkadang ada data double, ada yang difotokopi sama ada yang asli. Yang asli kita simpan, kita tata di map yang dibutuhkan sama adminnya. Sedangkan untuk yang fotokopi kita taruh di map yang nanti bisa ditumpuk. Jadi kayak buat salinan, kalau yang aslinya itu kayak apa itu hilang gitu loh Pak. Jadi kan sering gitu bagian adminnya, yes ini hilang barang salinannya gitu Pak. Iya, oke. Untuk yang lain ya, yang sekarang mendengarkan juga, maksudnya saya tahu, cuman kalau ditulis di situ itu jadi janggal ya. Sementara kwitansi itu salah satu bukti bisnisnya. Nah makanya nanti kalau nulis data tidak penting, di situ sebenarnya ditulis yang lebih saja, data yang diarsipkan. Seperti tadi kan disampaikan, nanti kalau yang satu hilang bisa cari yang lain, sehingga kalau kwitansi itu dimanapun sampai saat ini itu amat sangat penting, karena itu bukti fisik dari hasil kegiatan kita. Itu saja, supaya nanti tidak ada pikiran bahwa ini gak kanggo dan sebagainya, disampingkan jangan ya. Jadi disilakan dengan nasib. Nah ini makanya kenapa kemarin pada saat kita melakukan pembimbingan, salah satunya adalah dari guru umum itu mengacu ke bahasanya, karena bahasa itu kalau sudah ditulis itu jangan sampai terjadi dua persepsi yang berbeda. Itu saja, terima kasih. Tutup aja Pak Har, langsung tutup. Ya, baik. Terima kasih presentasi dari Habibie dan Yesi ya. Tetap semangat, tingkatkan ilmu yang sudah didapatkan baik di sekolah maupun di industri. Terima kasih.